Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Fakir, NIM 2019 32002, Prodi Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tengah Ambon. Di sini saya akan membahas tentang masalah-masalah yang ada pada materi pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, saya akan jelaskan terkait identitas nasional. Identitas nasional merupakan manifestasi nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan dan suatu ciri khas yang menjadikan berbeda dengan bangsa lain. Identitas nasional bangsa Indonesia adalah identitas yang bersumber dari nilai leluhur Pancasila yang aktualisasinya tercermin dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Masalah terkait identitas nasional. 1. Pengaruh budaya asing. Contohnya seperti yang ada pada gambar di samping, yaitu pemakaian produk-produk. Masyarakat lebih sering membeli produk dari brand luar negeri, dan masyarakat Indonesia lebih senang mendatangani destinasi-destinasi wisata yang ada di luar negeri. Padahal destinasi wisata yang ada di Indonesia tak kalah lebih bagus. Berikut adalah peninggalan atau destinasi sejarah yang bercorak Hindu Buddha yang ada di Indonesia. Saran saya, generasi muda yang harus bersikap kritis, teliti, selektif terhadap sesuatu yang baru bagi mereka. Selain para orang tua yang harus memberikan perhatian cukup kepada anaknya, pemerintah juga harus membuat suatu program di mana program tersebut dapat membuat masyarakat Indonesia terhindar dari dampak negatif yang ditimbulkan dari budaya asing, khususnya para generasi muda, karena generasi muda lah yang akan meneruskan perkembangan negara ini. Integrasi nasional. Mengutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan peradaban-peradaban yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Integrasi nasional sangat penting untuk menciptakan keselarasan bangsa dengan keadaan masyarakat yang berbeda dan wilayah yang Indonesia yang sangat luas. Masalah ancaman di bidang politik bersumber dari luar negeri dan dalam negeri. Ancaman dari luar negeri berupa tekanan politik, intimidasi, provokasi, dan blokade politik. Sedangkan ancaman dari dalam negeri berupa separatisme. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, separatisme adalah paham atau gerakan untuk memisahkan diri. Dalam konteks ini berarti memisahkan diri bisa juga dilakukan tanpa perjuangan senjata dengan cara menarik simpati masyarakat internasional. Separatisme semacam ini bisa dilakukan dengan kekuatan militer. Hal tersebut membuktikan bahwa separatisme melalui bidang politik memiliki ancaman yang cukup besar terhadap kedaulatan dan keutuhan negara. Contoh dari gerakan separatisme diantaranya adalah pemberontakan PKI di Madiun, gerakan Aceh Merdeka, GAM, Republik Maluku Selatan, atau RNS, G30 SPKI, dan sebagainya. Berikut merupakan contoh dari gerakan separatisme yang ada di Indonesia. Namun, gerakan tersebut dapat dihentikan. Saran, pemerintah harus melakukan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah rawan konflik atau separatisme seperti di Aceh, Papua, dan juga di Maluku. Melalui perbaikan akses masyarakat lokal terhadap sumber daya ekonomi dan pemerataan pembangunan antar daerah, pelaksanaan pendidikan politik secara formal, informal, dialogis, serta melalui media massa dalam rangka menciptakan rasa saling percaya. Masyarakat harus melakukan penerapan konsep penyelesaian konflik secara menyeluruh dan bermartabat. Konstitusi Indonesia. Konstitusi bahasa Latin atau Constitution
atau Undang-Undang Dasar atau singkat Undang-Undang dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan. Negara biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang dibentuk, mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Masalah yang saya ambil adalah korupsi. Korupsi adalah perbuatan yang melanggar hak asasi manusia. Kemudian dari segi demokrasi, korupsi melanggar hak konstitusi warga dan merugikan seluruh bangsa. Berikut merupakan contoh dari korupsi yang ada di samping. Ini merupakan orang-orang yang memiliki tugas dalam suatu lembaga kenegaraan. Ternyata mereka memiliki tujuan untuk mengambil uang negara dengan untuk membimbing mereka sendiri. Tetapi mereka tidak memikirkan apa nasib negara dan apa nasib masyarakat dengan melakukan tindakan tersebut. Saran: Indonesia harus membentuk karakter integrasi untuk menghilangkan korupsi. Seperti yang dikatakan Presiden pertama Indonesia Soekarno, Indonesia harus membangun karakter dulu, kemudian membangun dan mengolah sumber daya alam. Maka satu-satunya jalan adalah kembali ke jalan yang bersih serta bebas dari KKN seperti korupsi, kolusi, nepotisme. Bagaimana kita harus membangun negara dengan baik. Masyarakat juga harus membentuk karakter integritas agar negara Indonesia bisa bebas dan bersih dari KKN. Pemerintah diminta menetapkan peraturan penerbitan izin usaha atau IUP agar tak menjadi celah terjadinya tindak korupsi. Berikut adalah hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban setiap warga negara sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 26 Ayat 1 mengatakan bahwa yang menjadi warga negara adalah Indonesia asli, bangsa Indonesia asli. Selain itu, warga negara juga bisa berasal dari bangsa lain yang telah disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Syarat-syarat kewarganegaraan telah ditetapkan pada Pasal 26 Ayat 2. Hak dan kewajiban juga diatur pada Pasal 27 Ayat 2. Ayat tersebut menyatakan bahwa segala warga negara dengan kedudukannya dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintah tersebut. Sedangkan pada ayat selanjutnya mengatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Di sini saya mengambil masalah di negara kita. Tidak ada larangan bagi setiap orang untuk bekerja, dari yang ingin menjadi karyawan, karyawan kantor atau pabrik, guru, dokter, sebagai presiden pun semua diperbolehkan. Tetapi hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak sering kurang diperhatikan atau dikesampingkan. Hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak penting untuk dijamin perlindungannya, karena setiap orang berhak atas kesejahteraan. Berikut merupakan contoh-contoh penghidupan di masyarakat rendah dan pekerjaan yang mereka ambil. Berikut merupakan contohnya. Saran saya, pemerintah harus membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya agar pengangguran dapat dikurangi. Dengan pengangguran dikurangi, maka kesejahteraan juga akan meningkat. Masyarakat juga harus mematuhi program 2 anak cukup agar negara Indonesia tidak terlepas dari masalah pengangguran dan tingkat kemiskinan. Yang selanjutnya yaitu demokrasi Indonesia, di mana demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi menginginkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum, pembantuan hukum. Masalah yang saya ambil adalah diskriminasi politik.
di mana politik dinasti merupakan salah satu masalah serius demokrasi yang diungkapkan peserta diskusi dan menjadi kesepakatan forum. Secara spesifik, wilayah yang dinilai menjadi lokasi keberlangsungan politik dinasti adalah di Banten, yang dipraktikkan oleh keluarga Ratu Atut, dan Solo yang dikaitkan dengan majunya Kaisang putra Presiden Jokowi dalam pilkada yang sangat berpeluang menjadi calon tunggal. Berikut adalah contoh atau gambar di mana ada presiden dan anaknya, Mas Kaisang. Saran saya, pemerintah seharusnya ikut terlibat dalam pemberantasan dinasti politik lewat penerbitan regulasi, karena dinasti politik bisa berbahaya bagi Indonesia jika tidak dilakukan secara prosedur. Situasi politik dan demokrasi Indonesia masih merugi dengan keberadaan dinasti politik, sebab kualitas rekrutmen kaderisasi parpol belum baik, sehingga dinasti politik membuat partisipasi masyarakat menjadi minim. Situasi tersebut kemudian mempengaruhi penilaian publik dalam pelaksanaan pemerintahan. Berikutnya yaitu penegakan hukum Indonesia. Penegakan hukum adalah sistem yang jalannya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat setempat anggota penegakan hukum tersebut berada. Masalah yaitu penegakan hukum dari aparat kepolisian juga dinilai sangat kurang. Bisa dilihat dengan banyaknya penilaian kepada kendaraan bermotor yang berakhir dengan istilah UUD, ujung-ujungnya duit, atau bisa disebut juga dengan uang sogokan. Berikut merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh polisi pada saat penilangan kendaraan bermotor maupun mobil. Saran saya, pemerintah harus memberikan hukum yang dipertegas buat para pelaku suap, serta menyeleksi orang-orang yang akan bekerja di pekerjaan yang rawan suap. Serta masyarakat juga harus menaati peraturan lalu lintas agar terhindar dari tilang atau uang sogokan. Berikutnya itu wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia di lingkungannya dengan mengutamakan persatuan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Secara umum, fungsi wawasan Nusantara adalah pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, dan perbuatan baik bagi penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Masalah kasus seperti yang kita lihat pada kasus Sipadan dan Gitan yang kini telah menjadi milik Malaysia, menjadi bukti lemahnya bangsa Indonesia memahami konsep wawasan Nusantara. Permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin hari semakin berat, maka penerapan dan pemahaman konsep wawasan Nusantara sebagai landasan vision mutlak perlu ditanamkan kembali dalam tatanan kehidupan masyarakat Indonesia. Saran, jika ada suatu wilayah yang dibiarkan terbelangkai begitu saja dan bertahun-tahun, kemungkinan perpindahan pemiliknya cukup besar. Untuk itu, pemerintah harus lebih memperhatikan hal ini, terutama karena masih banyaknya pulau-pulau terluar yang belum mendapat perhatian pemerintah dengan layak. Berikutnya adalah ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis bangsa yang berisi ketangguhan serta keuletan dan kemampuan bangsa untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam dan bentuk ancaman, tantangan, hambatan, gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang akan membahayakan integritas, identitas, serta kelangsungan hidup bangsa dan negara. Permasalahan seperti yang saya ambil, permasalahan di pulau-pulau terluar di Indonesia adalah terjadinya perbedaan harga barang kebutuhan pokok yang sangat tinggi. Masyarakat Indonesia yang ada di Pulau Sabati lebih memilih untuk melakukan kegiatan ekonomi di kota Taut,
Sabah Malaysia pada naungan Kalimantan Utara. Walaupun aksesibilitas untuk menjangkau kedua tempat tersebut sama, yaitu dengan modal transportasi laut atau speedboat, faktor sosial budaya juga mempengaruhi aktivitas perekonomian di Pulau Sabati karena masyarakat merasa satu kesatuan nenek moyang yang satu rumpun sehingga tidak terlalu memperhatikan batasan administrasi negara. Jadi merupakan perbatasan Pulau Sabati dengan negara Malaysia dengan maupun atau dengan kota Tawau. Saran untuk menanggulangi ancaman-ancaman tersebut, pemerintah harus melakukan pendekatan untuk perencanaan kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar, yaitu pendekatan kesejahteraan masyarakat dan pendekatan keamanan. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia secara administrasi dan untuk mencegah terjadinya konflik dengan negara tetangga. Terkait perbatasan, pemerintah juga mengupayakan pengajuan sertifikasi hak milik pulau-pulau terluar di Indonesia kepada Mahkamah Internasional. Diharapkan pemerintah tidak hanya mengklaim pulau-pulau terluar sebagai milik Indonesia, tapi juga disertai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat pulau-pulau terluar serta keadilan dalam pembangunan. Sekian dan terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan terkait masalah-masalah yang ada pada diskusi tentang pendidikan dan kewarganegaraan. Mungkin jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.